Sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi yang mau kasih jawaban? Menurut Kak, apakah strateginya bulan sudah tepat memberikan tugas tambahan kepada 5 orang tadi? Gitu. Ini di luar dari kegiatan pemeriksa sebenarnya. Apakah menurut Kak itu sudah tepat? Memberikan LK lain kepada 5 orang ini. Kalau kita berada di posisinya ini anak, apa yang kita rasakan? Capek gitu. Iya. Kenapa saya dapat soal yang lebih? Temanku saya dapat 5. Kenapa saya harus dapat 20 soal begitu misalnya? Bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, untuk itulah kita menghadirkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita masuk di kelas dulu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di kelas, sudah ada nih hasil asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sudah pernah kita lakukan asesmen diagnostik? Iya. Jadi kita sudah bisa memetakan yang mana siswaku yang kalau saya kasih 5 soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi bisa dia lakukan, bisa dia kerjakan. Yang mana siswaku yang 5 soal tapi tingkat kesulitan yang tengah itu bisa dia kerjakan di situ. Dan yang mana siswaku yang tingkat kesulitannya itu di bawah, seperti itu. Sama-sama jadi 5 soal, tingkat kesulitannya yang berbeda. Begitu kira-kira. Nah, Ibu Wulan tadi betul tadi jawabannya Bapak Ibu tidak tepat karena tidak menerapkan di situ aspek keadilan, gitu ya. Tidak ada asesmen diagnostik yang dipegang sehingga memberikan soal yang serupa kepada seluruh muridnya. Begitu kayaknya sistem pembelajaran tak dulu Bapak Ibu. Jadi guru-guru tak itu cuma memberikan saja, 10 soal kerjakan nih. Ada yang cepat selesai, ada yang lama sekali selesai, yang cepat selesai kadang-kadang main-main nih. Atau dengan kata lain itu kita dia bikin bulan, nah kasih soal tambahan sementara kita ini sudah bosan ceritanya. Misalnya gitu. Lanjut Pak Ahmad. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau menggunakan common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusannya itu terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, cara guru menanggapi atau merespons kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, cara guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Mengundang di sini maksudnya membuat murid tertarik gitu untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Ya. Nah, kebutuhan belajar murid itu berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah profil belajar, yang ketiga adalah minat bakat murid. Pernah kita dapati di kelas ada siswa, ini hasil asesmen diagnostik yang saya bahas Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik, ada juga kita masukkan aspek non-kognitif di dalamnya. Aspek ya, non-kognitifnya itu berkaitan dengan anak ini lebih cenderungnya auditory misalnya, atau visual, atau kinestetik. Kemudian minat bakatnya di mana? Apakah anak ini sukanya menggambar, anak ini sukanya menyanyi, atau anak ini sukanya mendengar, gitu misalnya. Jadi ini semuanya yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita memberikan satu strategi pembelajaran untuk semuanya, padahal mereka membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda karena kebutuhannya mereka juga berbeda. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Lanjut dulu Pak Anwar. Pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah konten. Konten ini berkaitan dengan materi yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah prosesnya, bagaimana cara kita mendeliver materi tersebut. Dan yang ketiga adalah produk yang sudah dihasilkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang kita berikan pada hari itu. Nah, saya kasih contoh. Lanjut Pak Anwar. Pak Yusuf akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkannya adalah murid dapat menyajikan dan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Murid dapat menyajikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar, gitu. Tidak ada dannya ya. Berdasarkan asesmen yang dia buat, Pak Yusuf melihat beberapa muridnya telah memiliki pemahaman konsep keliling yang baik. Namun, beberapa murid lainnya belum memiliki
pemahaman tersebut. Dia juga mencatat bahwa ada anak-anak yang juga belum lancar melakukan operasi hitung. Lanjut Pak Anwar. Nah, begini kira-kira caranya Pak Yusuf membawakan pelajarannya. Bagi murid yang telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung dasar, murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian murid diminta bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Jadi dia kelompokkan yang sudah bisa ini, kemudian dia minta Pak Yusuf minta untuk mereka bekerja mandiri, saling mengoreksi gitu. Kelompok kedua, murid yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Kalau yang ini, Pak Yusuf itu suruh muridnya untuk menghitung keliling dalam bangun datar menggunakan bantuan benda-benda konkret. Kemudian menerapkan strategi bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya kepada guru. Ini contoh strategi Bapak Ibu. Kemudian guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Setelah pelajaran selesai, guru memberikan latihan berhitung tambahan pada murid untuk memperlancar kemampuan menghitung mereka. Itu kemampuan ya. Kemudian kelompok ketiga, murid yang belum memahami konsep keliling. Kalau yang ini, kelompok paling lama ya ceritanya, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling dan kemudian akan berlatih menyelesaikan soal dengan bimbingan guru. Guru akan memberikan strategi scaffolding dalam proses ini. Scaffolding dalam artian pelan-pelan dikasih dulu bantuan, setelah itu pelan-pelan dilepas. Itu scaffolding gitu. Dikasih dulu bantuan, dikasih tahu begini loh caranya, kemudian pelan-pelan dilepas. Scaffolding. Nah, ada 3 kelompok murid di atas. Menurut Bapak Ibu, ini adalah diferensiasi konten, proses atau produk? Proses, betul, proses. Aspek apakah yang ditekankan oleh Pak Yusuf di sini? Aspek kesiapan belajar kah? Minat bakat kah? Atau profil? Minat bakat? Kesiapan belajar. Kesiapan belajar di sini dalam artian kemampuannya dalam memahami materi. Ini menggunakan diferensiasi proses, gitu ya. Lanjut Pak Anwar. Ya. Ibu Susi ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Di bahasa Indonesia ya. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Bu Susi lalu meminta murid berlatih membuat sendiri teks prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak makanan tertentu. Bagi yang memiliki minat terhadap kerajinan tangan, boleh membuat teks prosedur tentang membuat sebuah produk kerajinan tangan tertentu dan sebagainya. Keterampilan yang dilatih tetap sama, yaitu membuat teks prosedur, walaupun topiknya berbeda. Diferensiasi konten. Diferensiasi diferensiasi produk. Produk hasil akhirnya diferensiasi produk. Ini berdasarkan aspek minat bakat. Betul Bapak Ibu. Bentar ya guru lesson satu. Lanjut. Terakhir nih, Pak Doni akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Pak Doni mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah auditory, sebagian lagi pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya tersebut, Pak Doni lalu memutuskan untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Saat mengajar, Pak Doni menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Ini untuk memenuhi kebutuhannya yang visual tadi. Kemudian menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Ini untuk memenuhi kebutuhannya si auditory yang suka mendengar. Kemudian membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Ini untuk anak-anak kinestetik yang tidak bisa diam, gitu. Nah, kalau yang nomor 1 ini Bapak Ibu, diferensiasi apa yang dipakai? Diferensiasi proses. Proses ada juga di situ kontennya. Konten yang lebih tepat ya, konten ya. Yeah. Jadi
untuk setiap kelompok belajar, gitu. Kemudian yang kedua, saat memberikan tugas, kalau tugas kita pasti bicara produk di sini. Saat memberikan tugas, Pak Doni memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahamannya dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performance atau role play. Ini diferensiasi produknya, gitu. Berdasarkan aspek yang pertama tadi gaya belajar, yang kedua minat bakatnya. Mereka sukanya apa, gitu. Mereka sukanya apa? Saya paling sering menggunakan yang tadi ada penjelasannya tentang bahasa Indonesia ya, Pak Anwar. Jadi kalau kami guru bahasa Indonesia ya memberikan teks prosedur ya sesuai dengan apa yang mereka mau. Contohnya saya memberikan tugas menulis teks berita. Jadi mereka boleh menulis teks berita dengan kontennya masing-masing. Boleh tentang infotainment, tentang artis, boleh tentang bola, boleh tentang apa saja. Yang penting beritanya tersaji, gitu. Karena yang saya mau nilai adalah bagaimana kemampuan mereka menulis. Jadi Bapak Ibu, miskonsepsi di pembelajaran berdiferensiasi adalah banyak yang berpikir begini. Jadi kalau misalnya 3 kelompok siswaku, 3 juga asesmen saya bikin, 3 rubrik. Kita itu yang repot kalau mau bikin 3 asesmen. Asesmen disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tak apa? Saya mau siswaku mampu menulis teks prosedur. Nah itu yang kita harus capai. Persoalan bagaimana mereka menulis teks prosedur, persoalan bagaimana produk apa yang mereka hasilkan, yang penting mereka sudah mampu menulis teks prosedur. Selesai, tercapai tujuanku. Jadi 1 rubrik untuk 1 tujuan pembelajaran. Jangan dibikin banyak karena kita sendiri yang repot, gitu. Saya tunjukkan di contoh modul ajar yang saya pernah buat untuk pembelajaran berdiferensiasi. Modul ajar ini saya buat Bapak Ibu waktu mau ikut lomba di BPGP waktu itu. Alhamdulillah masuk 8 besar. Jadi saya sengaja membuatnya di bahasa Inggris. Saya masukkan profil pelajar Pancasila di sana, kemudian elemennya apa, tujuan pembelajaran, dan pertanyaan pemantik seperti ini. Kegiatan awalnya adalah ya seperti ini, saya memasukkan kompetensi sosial emosional, kemudian saya memasukkan pembelajaran berdiferensiasi di kegiatan inti. Di kegiatan inti yang ini, guru membagi murid ke dalam 2 kelompok berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Ada yang sudah mampu menyebutkan angka dalam jam dengan benar, dan ada yang belum mahir. Jadi saya melakukan berdiferensiasi proses dengan pemetaan kesiapan belajar. Betul. Kemudian nomor 12, guru memberikan beberapa soal latihan. Kelompok mahir akan bekerja secara mandiri sembari berdiskusi dengan rekan sekelompoknya. Sementara kelompok yang belum mahir akan didampingi oleh guru. Sekali lagi pembelajaran berdiferensiasi proses, aspek kemampuan belajar, kesiapan belajar. Jadi saya cuma pakai itu. Kemudian guru membagi murid ke dalam 2 kelompok berdasarkan gaya belajar. Kinestetik yang saya beri nama kuda, dan visual yang saya beri nama garam. Murid menggabungkan diri berdasarkan kelompok yang sudah dipilihnya. Pemetaan gaya belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ini berdasarkan profil belajar ya. Kemudian dalam kelompok baru tersebut, guru memberikan soal-soal latihan lanjutan. Kelompok kuda akan menyebutkan jam sembari mempraktikkannya di depan teman-temannya, sementara kelompok garam akan menggambarkannya di papan. Pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan aspek gaya belajar tadi. Seperti itu. Kemudian kegiatan akhir, saya minta mereka melakukan penugasan. Guru menyampaikan penugasan dengan meminta murid membuat produk timetable yang disesuaikan dengan minat bakatnya. Pembelajaran berdiferensiasi produk, aspek minat bakat. Maksudnya adalah minat bakat itu ada siswaku mungkin dia sukanya berbicara di depan video. Jadi produknya adalah video, gitu. Ada juga mungkin yang sukanya audio. Nah, tidak apa-apa, produknya adalah audio. Yang penting adalah mereka mampu membuat produk timetable. Mereka mampu tell the time, gitu. Jadi 1 modul aja seperti ini saya memasukkan hampir semua jenis pembelajaran berdiferensiasi dengan aspeknya masing-masing. Kemudian asesmennya di bawah. Saya membuat asesmen informatif seperti ini. Kemudian asesmen sumatifnya juga seperti ini. Saya kirimkan Ki.
Saya kirimkan Ki, baru bikin KL tadi. Membuat Ki modul aja. Membuat Ki modul aja. Tadi Pak Kersek bilang belajar Ki baik sesuai mau kan dikelompokkan Ki sesuai dengan apa Kak? Tadi saya bilang toh mudah-mudahan ini buku materi mengelompokkan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Permasalahannya adalah saya tidak melakukan asesmen diagnostik ke Bapak Ibu, jadi saya tidak tahu minat seperti apa, kesiapan belajar seperti apa dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh ke ujung-ujung masuk di kelas kau kelompok anu kok, kau kelompok anu. Padahal tidak ada asesmen diagnostik sebelumnya. Jadi harus ada pemetaan dulu baru bisa dikelompokkan. Gitu. Saya kirimkan saja ini, kemudian Bapak Ibu boleh membuat modul ajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Di. Oke? Itu keadaan tuh. Ya, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke LK, Pak Dek? Bertanya ke dulu, ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya misalnya mengajar ilmu pengetahuan alam dengan pokok bahasan klasifikasi makhluk hidup. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya ingin mencari mana kontennya, produk dan prosesnya. Misalnya saya di sini menggunakan boneka dari bermacam-macam jenis hewan, dan di situ saya ingin mengetahui mana siswa yang betul-betul memperhatikan dan betul-betul di bawah standar. Jadi dalam hal ini saya minta petunjuk karena klasifikasi materi pelajaran klasifikasi makhluk hidup ini cakupannya sangat luas. Jadi itu kita harus membuat pengelompokannya dulu. Jadi untuk itu saya minta arahannya bagaimana materi ini agar bisa betul-betul dipahami oleh siswa tersebut. Terima kasih. Bagaimana CPTA Pak? Bagaimana bunyinya kalimat CPTA? Bagaimana bunyinya kalimat CPTA? Karena menurunkan membuat tujuan pembelajaran harus berdasarkan CP. Bagaimana kalimat CPTA dulu? Memahami klasifikasi makhluk hidup. Nah ini harus kita uraikan lagi untuk menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, gitu. Jadi klasifikasi makhluk hidup kan luas sekali. Makhluk hidupnya apa dulu ini, gitu. Apakah saya kurang tahu pembelajaran IPA, apakah di klasifikasi makhluk hidup ini ada tumbuhan, hewan, tumbuhan dan hewan, gitu. Jadi boleh darat, tumbuhan air, tumbuhan gitu. Boleh turunkan lagi supaya lebih spesifik, gitu. Sesuaikan dengan tumbuhan yang ada di Jeneponto misalnya, karena kalau kita mau bicara tumbuhan yang adanya di pantai, kejauhan mereka ke sana. Jadi yang ada di sini saja, gitu. Ada memang pelajaran ekosistem pantai. Ekosistem pantai, oh ada lagi seperti itu. Nah tadi pertanyaannya Pak, maksudnya adalah mengklasifikasi apa? Agar siswa itu cepat paham klasifikasi. Oh gitu. Jadi mengidentifikasi apa dek saja? Habitat. Oh, mengklasifikasikan beberapa jenis tumbuhan berdasarkan karakteristiknya. Ini menurut masih luas tidak? Masih luas. Bisa kita kasih spesifik lagi? Bisa kita spesifikkan lagi? Bagaimana kalimat yang lebih spesifik lagi? Taksonomi. Taksonomi itu kan tumbuhan terlalu luas lagi, itu satu dulu. Tumbuhan saja dulu, gitu. Jadi kalau masuk ke tumbuhan kan lebih spesifik, lebih kecil, gitu ininya. Boleh nanti beda-bedakan, misalnya kelompok ini belajar tentang tumbuhan angga, gitu misalnya. Yang ini kelapa, yang ini apa, gitu. Jadi produknya bisa saja berbeda, tapi mereka mampu mengklasifikasikan tumbuhan-tumbuhan tersebut seperti itu berdasarkan karakternya. Kemudian ingat yang paling utama adalah melakukan dulu asesmen diagnostik sebelum masuk supaya mereka tahu oh mangga itu kayak gini, kelapa itu kayak gini. Jangan sampai dikasih tugas tentang mangga dan mereka tidak paham, gitu. Oke Pak? Oke. Jadi harus lebih persempit lagi tujuan pembelajaran, tak biar mampu dipahami oleh murid. Jangan sampai kita saja sendiri guru tidak paham, nah mau belajarkan murid tak. Tujuan pembelajaran yang bisa kita capai, gitu. Gitu Pak ya.
boleh berdiskusi di situ kira-kira apa satu TP yang bisa dicapai oleh murid dan bisa diferensiasikan. Apa TP tak? Tingkat kesulitannya sempadan yang kita beda-bedakan antara kelompok yang A, B, sama C. Materi soalnya, materi soalnya. Saya misalnya pembelajaran adalah murid menulis teks prosedur, tapi karena kemudian 3 kelompok ini ada satu yang bisa menulis teks, ada satu baru bisa menulis kalimat, ada satu baru bisa menulis teks. Yang ini menulis paragraf, yang ini menulis kalimat. Scaffolding pelan-pelan kan, yang ini scaffolding saja pelan-pelan kan ajari pas juga yang bisa menulis teks gitu. Iya, apa mau? Saya kira kalau leher telepon tak dari pagi. Begitu. Jadi materi kepada dikasih bedakan. Itu ini kalau kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia Satu yang mewakili bahasa. Itu nak kirim ya, baru kirim. bisa ada penjelasan kalau untuk tujuan melatih kemampuannya yang kurang. Sekitar 15 menit lagi kita kerja, sekitar 15 jam 3.15 kita sampai serat. Setelah itu tampil per rumpun ya, satu orang mewakili rumpun masing-masing, rumpun IPS, rumpun ilmu sosial, kemudian rumpun bahasa, kemudian rumpun apa lagi, MIPA, kemudian BK dan PAI, kemudian PJOK dan seni. Ada 5 rumpun kalau tidak salah itu. Jadi masing-masing tampil satu orang untuk mewakili rumpun masing-masing. Setelah istirahat, kemudian saya sampaikan, saya sudah kirim juga link. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita kirim link ke apa? Yang kata ke link yang saya sudah masukkan di grup itu. Kita masukkan di situ Bapak. Masih tembekang. Setengah. Bahasa kalau bahasa. Hai Pak Anwarto, konek keren. Berarti kelebihan apa kayaknya? Kelebihan pemuda ya. Hamsi apa Hamsi? Nah, mungkin di sini dari selalu SMP 1 benar. Iya, kita ada di sini. Ya, maksudnya di sini di sini. Coba dibuka di sini. Kalau masuk di SMP 1, SMP 1 benar. Di bawah ini. Ada materi yang dibahas, saya adakan asesmen dulu,
dan ada beberapa dan sebenarnya saya bisa tarik kesimpulan bahwa misalnya ada 5 orang yang berbeda. Kemudian sebenarnya PKS itu lama. Nah, proses untuk menyelesaikan Kami yang belajar mandiri, kami kan tidak ditinggalkan sama sekali. Mereka juga Ya, sekarang sejalan 15 menit yang mau salat silakan salat. Nanti setelah itu kita masuk ke yang kedua, tahap kedua presentasi. Udah bekerja kan? Pura-pura bekerja. Bisa nih dipasukin. Kira ada anu. Dikasih amin. Iya, jadi bola bukan dikasih begini. Ini karena ini dicet, misalnya dicet sama ini dicet kita bisa melalui TikTok atau ada kuesioner yang lain saya kirim sebelum masuk pembelajarannya. Melalui ke siapa pelajar minat dan profil belajar peserta didik, kemudian guru menganalisis hasil kuesioner. Jadi yang dia kirim saya analisis berdasarkan hasil pemetaan profil pelajar. Guru mengelompokkan murid menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 peserta didik memiliki tipe belajar visual, kelompok 2 peserta didik memiliki tipe belajar auditori, dan kelompok 3 memiliki tipe belajar kinestetik. Tadi saya bincang-bincang sama ibu ya. Setelah terbentuk kelompok, guru membuat kesepakatan belajar dengan peserta didik untuk dipatuhi. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya perwakilan dari Lumbung Bahasa. Untuk RTP berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, kita mengambil mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi langsung dicek saja ya.
tujuan pembelajaran dan jadi tema materi yang akan kami sampaikan yaitu materinya tentang family tree atau kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pohon keluarga, intinya anggota keluarga lebih tepatnya. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan ini yaitu peserta didik mampu memaparkan atau menceritakan tentang anggota keluarganya dalam bentuk family tree. Kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau IKTP yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kosakata familiar terkait anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Kemudian indikator kedua, IKTP kedua, peserta didik mampu menceritakan anggota keluarganya dalam bentuk family tree. Dan inilah indikator intinya ya. Kemudian profil pelajar Pancasila yang berkaitan yaitu mandiri. Ini tercermin dari kesiapan peserta didik untuk tampil di depan serta bentuk-bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kami mengambil contoh misalnya mobil bergerak ketika dinyalakan mesin. Kemudian gerobak yang didorong oleh tukang sampah. Ya, ini kompetensi awalnya. Kemudian yang kedua, memahami energi dalam dapat berupa bentuk sesuai dengan alat-alat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya misalnya aki, kipas angin, rice cooker, setrika dan kulkas. Ya kalau ini poin kedua ini berhubungan dengan hukum energi. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia dapat berubah bentuk. Ya, nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang energi mekanik, kecepatan Anda ke sekolah dengan motor dan sepeda, mana yang lebih duluan sampai ya. Jadi meta pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila tentang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan cara melatih siswa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ini adalah pembiasaan kita sehari-hari sebelum masuk mata pelajaran. Kemudian yang kedua, mandiri dengan cara melatih siswa untuk mengerjakan soal latihan di setiap akhir kegiatan pembelajaran tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau di IPA itu di awal pembelajaran tidak ada tes, kemudian biasanya juga di akhir pembelajaran ada tes akhir dari materi yang diajarkan. Kalau di pelajaran IPA, jadi mulai misalnya di laboratorium mau masuk praktek ada tesnya dulu, ya, tes. Kemudian yang terakhir itu adalah tes akhir, ya, post tes. Kemudian yang ketiga, bergotong. Yang ketiga, bergotong. Kita dengan yang ribut. Jangan ribut. Yang ketiga, bergabung, bergotong royong. Dan saya Sedikram perwakilan dari kelompok matematika. Adapun RPP yang kami akan presentasikan modul. Adapun modul yang kami presentasikan adalah modul ajar yang berjudul geometri dengan materi menentukan luas permukaan bola. Oke. Langsung saja di bagian berdiferensiasinya. Jadi untuk kegiatan atas itu semacam diberikan dulu
tes diagnostik. Setelah dilakukan tes diagnostik, di situ dikatakan setelah memetakan kebutuhan belajar murid, guru menyiapkan kebutuhan tersebut sesuai dengan profil belajar masing-masing murid. Seperti yang pertama, visual, di mana untuk kelompok visual itu disediakan gambar-gambar mengenai luas permukaan bola. Kemudian untuk kelompok auditori disediakan mereka mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan audio dari video. Kemudian untuk kelompok kinestetik, murid melakukan praktik menemukan luas permukaan bola dengan menggunakan alat peraga. Sehingga pada kegiatan intinya, jadi di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning, diawali dengan orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama adalah pemberian masalah konseptual. Peserta didik mengamati dan mendiskusikan permasalahan tentang luas permukaan bola. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membentuk kelompok menjadi 3 sesuai dengan profil pelajar. Di mana kelompok A adalah kelompok belajar auditori, kelompok B adalah kelompok belajar visual, dan kelompok C adalah kelompok belajar kinestetik. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD. Guru menugaskan murid untuk bekerja sama dalam satu kelompoknya untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan, dan guru memfasilitasi diskusi kelompok tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Langkah selanjutnya adalah siswa diberi latihan mandiri berupa lembar kerja siswa sesuai kelompoknya masing-masing dengan dasar kemampuan siswa untuk didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu, kami perhatian Bapak Ibu sama apa yang disajikan oleh kelompok IPS di pengetahuan sosial ya. Saran dan kritika yang membangun kami butuhkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu referensi. Yang paling dibaca kalau begitu. Jadi guru meminta siswa menyebutkan kembali sila Pancasila dari pertama sampai kelima dengan baik dan benar. Kemudian guru membagi siswa dalam 2 kelompok. Nah ini sudah tercermin kayaknya nih, sudah tercermin. 2 kelompok berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian setelah terbentuk kelompok siswa yang belum paham dasar-dasar Pancasila seperti mengenai lambang, burung Garuda dan seterusnya, diberikan pendampingan dan diminta kembali untuk menghafalkan sila Pancasila tersebut. Dan jadi di sini kami beranggapan itu merupakan diferensiasi proses. Bagaimana pemateri cocok itu? Ya. Oke, kemudian yang kelompok sama juga ya, kelompok yang memiliki pemahaman dasar tentang Pancasila diberikan tugas tentang menjawab beberapa pertanyaan tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila. Selanjutnya, kemudian siswa secara bergantian menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila. Ini maksudnya ini yang sudah memahami sesuai dengan gaya belajar siswa produk. Di sini maksudnya gaya belajar siswa yang kita suruh itu bisa saja dia menyebutkan dan menjelaskan dengan lisan, maksudnya bisa juga dengan tulisan atau bisa dia demonstrasikan dan seterusnya, begitu maksudnya di ini. Mungkin ada masukannya, Pak? Ya, sedikit yang nomor 2 dulu kita tambahkan dari guru membagi siswa dalam 2 kelompok berdasarkan aspek. Kalau saya lihat ini kayaknya aspek kesiapan belajar. Jadi jelas nih Karen, jadi membagi kelompoknya berdasarkan aspek apa? Kesiapan belajarnya kah, profil belajarnya kah, atau minat bakat? Tapi kalau saya lihat di sini kayaknya kesiapan belajar di sini jadi betul. Berdasarkan kesiapan aspek kesiapan belajar. Gitu. Kemudian sebaiknya ini beda poin Karen supaya tidak nyambung dengan ekonomi. Nah, tapi kemudian juga Karen harus dijelaskan murid secara bergantian menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila sesuai dengan gaya belajar.
gaya belajar siswa. Maksudnya gayanya yang suka ngomong, dia sampaikan dengan ngomong. Yang suka menulis, dia sampaikan dengan menulis. Itu maksudnya. Oh iya. Jadi di sini diferensiasi produk berdasarkan aspek gaya belajar. Iya. Oh, gitu kan ya. Jadi sehingga saya Materi yang akan disampaikan adalah perangkat keras komputer. Langsung saja di bagian inti. Jadi di bagian inti kelompok ini dibagi menjadi berdasarkan kesiapan belajar. Jadi ini menggunakan diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu yang pertama, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Selanjutnya, peserta didik dalam kelompok paham untuk berdiskusi secara mandiri dalam mengumpulkan informasi tentang nama-nama perangkat keras dan fungsinya. Peserta didik dalam kelompok sebagian paham diberikan materi tentang perangkat keras untuk didiskusikan di dalam kelompoknya dan sesekali dibimbing oleh guru. Dan peserta dalam kelompok belum paham dibimbing secara eksplisit oleh guru dengan memberikan materi perangkat keras dan fungsinya dengan mengamati sebuah komputer. Jadi guru membagi peserta didik ke dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu paham untuk, yang kedua itu sebagai paham, dan ketiga adalah belum paham. Jadi di sini kita bisa lihat diferensiasi prosesnya dari ketiga peserta didik. Saya boleh kasih garis saja aspek siapa. Belajar. Sengaja itu.